Hai semua, perkenalkan nama saya Indah Rafitasari dengan NPMB 1A021396. Baiklah, dalam kesempatan di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang presentasi apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya dan termasuk saya sendiri di dalam kelas hukum perbandingan pidana. Nah, yang akan menjadi topik pada saat ini ialah pemberlakuan asas tidak berlaku surut atau asas non-retroaktif. Di Indonesia sendiri, asas ini telah diatur di dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana berbunyi bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya diatur juga pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal ini berbunyi bahwa tidak dapat dihukum sehubungan dengan suatu perbuatan kecuali jika perbuatan itu dinyatakan sebagai tindak pidana dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan. Di sini berarti bahwa di dalam pasal ini menegaskan tidak ada suatu hukuman yang dapat dihukum oleh seseorang yang melakukan tindak pidana jika pada waktu itu tidak ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Dalam pasal ini sangat menegaskan kepastian hukum serta hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Dan untuk sebagai perbandingannya, saya mengambil 3 negara, yaitu Jerman, Prancis, dan Italia. Nah, di Jerman sendiri tentang asas non-retroaktif itu diatur di dalam pasal 2 ayat 3 KUHP Jerman, di mana di dalam hal ini dia menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum pidana jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Nah, selanjutnya negara yang kedua itu adalah negara Prancis. Nah, di dalam negara Prancis ini pasal tentang non-retroaktif itu diatur dalam pasal 111 ayat 3 Kode Penal atau KUHP Prancis. Isi dari pasal ini tidak jauh beda dengan Jerman, bahwa tidak ada dapat suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum kecuali jika ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, di dalam negara Prancis, pasal ini tuh menjadi pilar untuk mereka menegakkan kepastian hukum serta melindungi hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang terakhir ialah negara Italia. Di dalam negara Italia, asas non-retroaktif itu diatur di dalam pasal 25 KUHP Italia. Ketiga pasal ini mencerminkan prinsip fundamental dalam civil system dan juga menjunjung tinggi kepastian hukum dan prinsip legalitas dalam menegakkan suatu keadilan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, hak individu dan dapat dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan itu hanya telah diatur oleh undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan. Selanjutnya, saya akan membandingkan persamaan serta perbedaan negara Indonesia dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi, yaitu Jerman, Prancis, dan Italia. Persamaannya itu terletak pada prinsip dasarnya yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dapat diterapkan jika tidak ada aturan yang mengaturnya pada saat perbuatan itu dilakukan. Hal ini tuh menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Hal-hal itu tersebut merupakan persamaan asas non-retroaktif di Indonesia yang diatur oleh Indonesia dan juga negara-negara yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ialah perbedaannya. Terdapat perbedaan dalam pengaturan asas ini di masing-masing negara. Di Indonesia ini asas tidak berlaku surut diatur pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa tidak dapat dihukum sehubungan dengan suatu perbuatan kecuali jika perbuatan itu dinyatakan sebagai tindak pidana dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Sementara itu di 3 negara tadi, yaitu Jerman, Prancis, dan Italia, asas ini tuh diatur secara lebih terperinci dalam pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya, yang menegaskan bahwa tidak ada tindakan pidana yang tidak ada hukuman yang dapat diterapkan tanpa adanya dasar hukum yang diatur oleh undang-undang. Perbuatan lainnya terletak pada konteks hukum dan sistem peradilan masing-masing negara, termasuk interferensi dan penerapan asas tidak berlaku surut dalam praktek peradilan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari presentasi teman-teman saya yang telah maju ke depan yang membahas tentang pemberlakuan asas non-retroaktif di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Bila yang pertama, teman saya dia membandingkan pada negara Thailand. Nah, di dalam negara Thailand, pemberlakuan asas non-retroaktif itu diatur pada pasal 2 buku 1 KUHP Thailand. Selanjutnya juga yang kedua dia membandingkan dengan negara Polandia. Pada negara Polandia itu asas ini diatur pada pasal 1 KUHP Polandia. Nah,
artinya bahwa di dalam pasal ini pertanggungjawaban hanya akan dikenakan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang membahayakan masyarakat yang diancam pidana oleh undang-undang yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga, negara yang dibandingkan ialah Korea. Di dalam Korea, asas non retroaktif ini diatur oleh pada ayat 1 KUHP Korea. Nah, undang-undang yang dapat diterapkan berlaku surut atau retroaktif itu, yang pertama ada perubahan undang-undang setelah kejahatan dilakukan, yang kedua perubahan itu menyebabkan perbuatan yang bersangkutan tidak lagi merupakan kejahatan atau pidana yang diancam jadi lebih ringan. Lalu persamaan dan perbedaannya yang telah disampaikan bahwa persamaannya mengenai asas berlaku surut antara Indonesia dengan negara Thailand, Polandia, dan Korea tadi itu ialah dalam pemberlakuan asas berlaku tidak surut ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana itu dilakukan. Dan pada dasarnya juga menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat diterapkan apabila tanpa adanya dasar hukum yang telah diatur sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Selanjutnya perbedaannya ialah pada negara Indonesia dengan negara Thailand, Polandia, dan Korea adalah aturan yang berkaitan dengan penerapan asas tersebut dan penerapan sistem peradilan di setiap negara, di mana kita ketahui bahwa setiap negara memiliki aturan yang tersendiri dalam menjalankan aturan dan penerapan asas-asas tersebut. Lalu selanjutnya presentasi yang kedua oleh teman saya, dia mengambil 3 negara, yaitu Kanada. Yang pertama diatur di Canada Constitution Act 198 and 2 Part 1, Canada Chapter of Right and Freedom, Legal Right Proceedings in Criminal and Penal Matters. Selanjutnya yang kedua itu dia mengambil negara Gambia yang diatur di Constitution of the Republic of the Gambia 109 and 7, Reprinted 2002, Chapter 3, Citizenship, Article 24 and 5. Selanjutnya yang terakhir itu Azerbaijan, the Constitution of the Republic of Azerbaijan, Section 2, Fundamental Rights, Freedoms and Duties, Chapter 3, Fundamental Rights and Freedom of Man and Citizen, Article 72, serta persamaan yang telah disampaikan bahwa persamaan dapat ditemukan. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, persamaan prinsip ketidaktundukan terhadap hukum yang berlaku surut. Selanjutnya, perbedaannya itu yang pertama penggunaan bahasa dan struktur hukum yang berbeda. Lalu juga penekanan pada yurisdiksi internasionalnya. Selanjutnya, penyebutan spesifik tentang pengurangan hukuman. Meskipun ada perbedaan dalam penyajian dan konteks hukum, prinsip dasar tidak berlaku surut dalam perlindungan hak asasi manusia adalah kesamaan yang signifikan di antara negara Indonesia, Kanada, Gambia, dan Azerbaijan. Ya, selanjutnya yang dipresentasikan oleh teman saya yang ketiga, dia mengambil 3 negara. Yang pertama yaitu negara Jepang, diatur di dalam pasal 31 KUHP Jepang. Yang kedua dia mengambil negara India yang diatur pada pasal 20 ayat 1 KUHP India, dan yang terakhir dia mengambil negara Italia, di mana asas non retroaktif ini diatur di dalam pasal 11. Nah, untuk persamaan dan perbedaan yang dia sampaikan, pertama itu persamaannya pada konstitusi Jepang, terutama di dalam pasal 31 itu menyatakan serta menekankan bahwa tindakan pidana hanya dapat dikenakan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu perbedaannya itu pada konstitusi Jepang lebih menekankan pada proses hukuman dan tata cara yang harus diikuti dalam penerapan hukumannya. Nah, untuk persamaan negara India, di dalam konstitusi India itu melarang seorang dihukum karena tindakan yang bukan merupakan pelanggaran undang-undang pada saat perbuatannya itu dilakukan. Kalau perbedaannya ialah di negara India itu sendiri lebih menekankan pelanggaran undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan serta membatasi ukuran hukuman yang dapat dikenakan. Untuk negara Italia, persamaannya itu Italia menetapkan dalam kode sipilnya bahwa undang-undang hanya berlaku ke depan dan tidak memiliki efek retroaktif, sehingga prinsip ini tidak berlakunya hukuman surut untuk ditegaskan. Perbedaannya itu, Italia itu memberikan penekanan khusus pada prinsip tidak berlaku hukuman surut dalam konteks hukum sipilnya, dengan membolehkan perjanjian kerja bersama memiliki efektivitas mundur dalam batas waktu tertentu. Teman saya yang keempat mempresentasikan dan membandingkan 3 negara yang mengatur tentang asas non retroaktif, yaitu pertama dia mengambil negara Jerman yang diatur pasal 103 Konstitusi Jerman tahun 1949. Selanjutnya dia mengambil negara Brazil pasal 5 angka 40 Konstitusi Brazil 1988.
Yang terakhir, negara Chili diatur pada pasal 19 angka 4 Konstitusi Chili 1980. Untuk persamaan dan perbedaannya, ia menjelaskan pertama, persamaan pengakuan dan penegakan prinsip asas tidak berlaku surutnya. Yang kedua, perlindungan terhadap individu dari pengaruh retroaktif. Yang ketiga, pendefinisian tindak pidana oleh undang-undang. Lalu yang terakhir, hubungan dengan hak asasi manusia. Sedangkan perbedaannya itu yang pertama, variasi dalam penyebutan dan penjelasan. Yang kedua, pengecualian dalam penerapan asas tidak berlaku surut. Yang ketiga, varian dalam bahasa hukum dan penjelasan. Lalu yang terakhir, ketentuan tambahan yang mungkin ada. Saya menjelaskan tentang presentasi teman saya yang kelima. Dia mengambil 3 negara sebagai pembanding yang mengatur tentang asas non retroaktif atau asas tidak berlaku surut di negara lain, yaitu dia mengambil pertama negara Belanda yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Wetboek van Strafrecht. Terus yang kedua, dia mengambil negara Spanyol yang diatur di dalam pasal 2 ayat 2 Kodigo Penal. Terus yang terakhir adalah negara Rusia, diatur dalam pasal 10 ayat 4 Kode Pidana Federasi Rusia. Nah, sebagai persamaan dan perbedaannya, dia menjelaskan bahwa persamaannya itu terletak pada prinsip dasar bahwa hukum pidana itu tidak dapat diterapkan secara retroaktif. Artinya, hukum baru yang lebih berat tidak dapat diterapkan kepada tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, namun perbedaan itu mungkin terdapat dalam detail implementasi dan formulasi hukumnya di setiap negara. Nah, itu merupakan penjelasan singkat saya atau pengulangan saya tentang presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya di dalam kelas hukum perbandingan pidana. Saya hanya menjelaskan sebagian kecil dari penjelasan dari teman-teman saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.